Kali ini saya akan membawakan materi yang sangat erat berhubungan dengan kerja kita selama ini, yaitu tentang materai. Ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan. Pertama, dasar hukum. Kedua, pengertian materai. Ketiga, apa saja yang wajib dikenakan materai. Dan yang keempat adalah sanksi atau efek atau akibat kalau yang harusnya diberi materai ternyata tidak diberikan materai. Oke, yang pertama, dasar hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020. Ini ada pergantian undang-undang, jadi masih sangat baru. Silahkan nanti bisa dipelajari lebih detail. Yang kedua, pengertian. Mungkin kita sering melihat materai, nempelin, dan sering mendengarkan, tapi ada yang belum tahu apa itu materai. Saya sendiri juga sebelum baca peraturan ini juga nggak paham. Ternyata materai itu adalah pajak terhadap dokumen. Jadi pengertian dari materai itu adalah pajak. Yang ketiga, dokumen apa saja atau apa sih yang perlu ditempeli materai. Ada dua yang wajib ditempeli materai. Yang pertama adalah dokumen yang terkait dengan keperdataan. Dan yang kedua, dokumen yang akan dijadikan bukti di pengadilan. Oke, kalau yang kedua udah jelas, dokumen apapun yang akan dijadikan bukti di pengadilan maka harus ditempel materai. Tapi kalau yang dokumen terkait dengan keperdataan itu apa? Ada beberapa jenisnya dan itu sangat rinci. Saya ambil contoh saja, surat perjanjian, kemudian surat pernyataan, dan surat keterangan. Ini kadang-kadang mungkin ada yang kelewat. Kita sering bikin surat keterangan, nggak diberi materai. Ternyata itu bagian dokumen yang wajib ditempeli materai, dikenakan materai. Itu yang pertama, dari mulai surat perjanjian, keterangan, dan pernyataan. Yang kedua adalah akta yang dikeluarkan oleh notaris, PPAT, dan pejabat lelang. Kemudian dokumen atau mungkin kita lebih kenalnya kwitansi yang terkait dengan pembayaran. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan kita, terutama mungkin lelang ya, ada kwitansi lelang. Pertanyaannya, kwitansi yang seperti apa yang wajib dikenakan materai? Karena ada anggapan sebagian bahwa yang wajib itu hanya kalau kwitansi tanah bangunan. Kalau lelang BUMN itu tidak wajib. Ternyata aturannya bukan masalah objeknya, tapi jumlah nilainya. Jadi kalau kwitansi mulai 5 juta ke atas itu wajib ditempeli materai. Masalah itu isinya rongsokan, tanah bangunan, itu nggak dilihat. Yang penting nilainya di atas atau 5 juta ke atas. Nah, itu contoh-contoh yang sering berhubungan dengan kita. Kalau ingin lebih detail lagi ada di undang-undang tersebut, lebih banyak lagi. Oke, yang terakhir adalah efek atau akibat kalau dokumen tersebut kelupaan atau kita nggak tahu, tidak tertempel atau tidak dikenakan materai. Apakah dokumen itu tidak berlaku atau tidak sah? Dokumen itu tetap sah, tetap berlaku. Umpamanya bendahara keluarkan kwitansi 5M, nggak ditempel materai, apakah kwitansi itu nggak sah? Tetap sah. Cuman kalau mau dijadikan alat bukti di pengadilan itu harus ditempel materai. Dan karena nempel materainya terlambat, harusnya kan ditempel pada saat dikeluarkan oleh bendahara. Karena ini terlambat, maka ada sanksinya. Sanksinya itu 100%. Jadi kalau harusnya 10.000, ya ditempel menjadi 20.000. Gitu. Kemudian sanksi lain. Sanksi lain adalah kalau ada dokumen yang harus ada materainya ternyata kok tidak ada, dokumen itu akan dijadikan persyaratan tertentu. Misalnya nih, kita mau ngurus balik nama, baik itu kendaraan atau mungkin tanah dan sebagainya, pas disampaikan ke pejabat yang berwenang tersebut tidak boleh menerima dokumen tersebut. Nah, itu salah satu sanksinya. Dari situ nanti diarahkan untuk ditempel materai dan ada sanksi yang 100% tadi. Nah, mungkin itu gambaran sekilas, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.